Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa di bawah perlindungan, naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Insyaallah kita masih ingin mendalami kajian kita tentang al-kalimatut thayyibat yang terakhir yang kita akan pelajari, yang sebagian penjelasannya telah kita pelajari sama. Kalimat thayyibat yang dimaksudkan yakni Allahu Akbar atau takbir. Selain mukadimah tentang asraru takbir, rahasia kalimah Allahu Akbar yang telah diberikan. Kali ini saya masih berhasrat untuk mengajak jemaah sekalian mendalami lebih jauh kalimat takbir yang sudah menjadi ucapan harian kita, lebih-lebih lagi ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Dalam ibadah sholat, kalimah thayyibah yang paling banyak dan paling sering kita ucapkan tentu kalimah Allahu Akbar. Pertama yang saya ingin sampaikan, supaya mudah diingat, itu kesimpulan saja, bahwa kanat takbiru awwalu ma kallafallahu bihi rasulahu hina amarahu bi'indarin nas. Poin pertama yang saya sampaikan, apa maksudnya? Adalah takbir, yakni membesarkan Allah. Kalau dilafazkan dengan kalimah Allahu Akbar, adalah taklif pertama. Taklif pertama yang Allah bebankan, berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan peringatannya kepada manusia. Saya ulangi, takbir yakni membesarkan Allah
jika dilafazkan yakni dengan kalimat Allahu Akbar, merupakan taklif pertama. Taklif itu maknanya bebanan sama ada berupa perintah yang mesti dilakukan atau berupa larangan yang mesti ditinggalkan. Itu nama taklif. Taklif Allah pertama yang Allah berikan pada Rasulullah ketika Allah perintahkan nabinya untuk menyampaikan peringatannya kepada manusia adalah takbir. Adalah takbir. Dalilnya mana? Surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir ayat yang ketiga. Surah Al-Muddathir. Ini termasuk wahyu yang awal-awal turun. Selepas surah Al-Alaq. Coba jemaah kodkan di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang yang berselubung atau berselimut. Ini merujuk kepada Nabi yang baru sahaja beberapa ketika sebelumnya, waktu sebelumnya, menerima wahyu pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yakni di awal pelantikan Nabi sebagai utusan Allah, apakah taklif pertama yang Allah bebankan pada Nabi untuk disampaikan kepada manusia? Takbir. Ini ayatnya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselubung atau berselimut. Kum fa'anzir. Nah, ini perintah menyampaikan peringatan. Bangun. Bangun. Fa'anzir, lalu beri peringatan. Ayat ini perintah Allah untuk Nabi bertabligh. Maknanya apa yang Nabi terima daripada Allah dalam Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan itu adalah awal, permulaan Nabi dilantik oleh sebagai utusannya. Nabi tak boleh duduk diam. Tak boleh. Begitu dilantik, Nabi mesti bergerak, bekerja, melaksanakan tugasan kenabian dan kerasulan. Allah kata, kum. Itu maknanya berdiri, gerak, kerja. Kamu sudah ada jawatan yang mulia. Aku sudah lantik kamu jadi utusan aku. Kum, fa'andir. Sampaikan peringatanku kepada semua manusia. Apa taklif pertama? Apa bebanan pertama yang Nabi bisa sampaikan? Ini nomor 3 tuh, ayat ketiga. Wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Atau ayat ini sebenarnya asalnya terbalik. Fakabbir rabbaka. Kabbir rabbaka. Besarkan oleh engkau Muhammad akan Tuhanmu. Maknanya perintah membesarkan Allah itu perintah pertama yang Allah berikan kepada Nabi usai Nabi dilantik jadi Nabi. Besarkan. Di sini memberikan isyarat yang jelas bahwa dalam melaksanakan tugas kerasulan dan kenabian ini tidak mudah. Tidak mudah. Mungkin nanti akan berlawanan, bertembung dengan kepentingan itu. Kepentingan sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan kawan, kepentingan dunia, kepentingan jawatan. Kalau hari inilah. Kalau ini bukan kepentingan perniagaan untuk rugi. Pasti akan berlawanan itu. Nah, agar Nabi berjaya dalam menyampaikan risalah Allah, Nabi mesti hanya membesarkan Allah. Yang besar adalah Allah. Selain Allah, kecil. Itulah maksudnya. Yang besar hanya Allah. Kabir. Allahu Akbar. Selainnya kecil.
tuntutan ekonomi bila bertentangan dengan tuntutan Allah, tuntutan ekonomi yang mendesak pun Tak ada suara, Rama. Halo? Boleh dengar? Okey, dah dengar dah. Terima kasih. Tu kena buka dia punya audio tu. Tak, tadi saya tutup. Sebesar apapun, sedasar apapun kuasa seseorang, bila kita berhadapan dengan kuasa Allah, menjadi tidak ada artinya. Yang besar hanya Allah, yang hebat hanya Allah, yang diutamakan wajib hanya Allah, semata-mata karena Allah. Ini syarat utama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini syarat utama, senjata utama yang Nabi mesti pegang. Begitu Nabi dilantik menjadi utusannya. Karena Nabi banyak cabarannya. Oh, kaumnya pasti tak setuju. Ramai orang yang menentang. Nabi akan dihina. Nabi akan diperangi. Nabi mungkin akan dipulaukan. Mungkin nanti umat akan orang kafir akan sekatan ekonomi, kebuluran, susah payah, bla bla bla. Tapi bila jiwa sudah ada takbir, Allahu Akbar, seberat apapun ujian menjadi ringan. Seberat manapun ujian menjadi kecil. Syaratnya yang dibesarkan hanya Allah. Mafhumnya, selagi orang belum dapat menghayati kebesaran Allah, ya mungkin masih melihat yang lain pun besar juga. Selagi orang belum dapat melihat bahwa Allah saja yang mesti dinomor satukan, ya pasti akan perintah juga. Yang lain pun nomor satu juga. Ini berpunca daripada karena kita masih gagal menganggap Allah itu maha besar, Allah itu nomor satu, Allah itu satu-satunya, bla 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 dan seterusnya. Sehingga seakan-akan selain Allah itu ada nilai, ada artinya bila berhadapan dengan Allah. Itu masalahnya. Wahal apa saja bila dihadapkan dengan Allah. Peraturan manapun bila dihadapkan dengan peraturan Allah, bercanggah, peraturan itu kena tolak. Keinginan sebesar apapun kepada sesuatu benda, bila keinginan kita bercanggah dengan keinginan apa yang Allah kehendaki, mesti kita kurbankan. Sebesar manapun ketaatan kita kepada manusia, jika ketaatan kita pada manusia itu mengakibatkan kita menderagai Allah, kita kurbankan ketaatan manusia. Itu masuk Allahu Akbar. Dan ini taklif pertama, saya ulangi. Belum ada taklif solat, belum ada taklif zakat, belum ada baca Quran, belum ada, bahkan berbakti pada mak bapak belum ada. Pertama sekali, takbir. Sehingga kedudukan perintah membesarkan Allah itu pertama. Dan di dalam Al-Quran, sebetulnya masalah dalam kalimah warabbaka fakabbir ini, karena dibalikkan, rabbaka fakabbir, bukan kabir rabbaka. Ada takdim dan takhir di situ. Ini seperti mana firman Allah, Iyyaka na'budulah. Iyyaka baru na'budu. Yang susunan biasa, na'budu ka. Kami menyembah engkau. Tapi Allah balikkan. Di kau saja yang kita sembah. Itu membawa mana taksis, kita dah pelajari semua. Demikian juga ini. Rabbaka fakabbir. Asalnya, wakabbir rabbaka. Besarkan oleh engkau Tuhanmu. Tapi ayatnya, akan Tuhanmu besarkanlah. Artinya, jangan yang lainnya. Semata-mata hanyalah
Tuhan engkau sajalah yang engkau besarkan. Habis bagaimana ya Allah selain engkau, bagaimana sikap kami? Sikapmu kepada selain aku, kata Allah, kecilkan. Dirimu kecil di hadapan kebesaran aku. Dunia dan isinya kecil di hadapan kebesaran aku. Kekuasaan manusia menjadi kecil di hadapan kebesaranku. Itu maksudnya. Sebab itulah diletakkan kata Rabbaka baru kabir, ini membawa makna tauhid. Karena hanya Allah sahaja yang kita besarkan. Jadi kalau boleh kita simpulkan jamaah sekalian, perintah membesarkan Allah itu perintah pertama yang Allah berikan kepada Nabi SAW selepas Nabi dilantik menjadi utusannya. Menjadi utusannya. Paham ya? Ini makom, ini kedudukan takbir. Baik. Mungkin pertanyaan kedua begini. Kenapa taklif pertama Allah kepada Rasulullah itu takbir, membesarkannya? Pertanyaannya, adakah perintah takbir ini semata-mata kita disuruh membesarkan Allah? Atau mungkin Allah suruh kita membesarkannya ada matlamat yang perlu kita capai? Saya ulangi, adakah Allah suruh kita membesarkannya ini semata-mata tujuannya untuk membesarkannya? Atau perintah Allah kepada kita membesarkan ini ada matlamat, ada tujuan, ada objektif yang perlu kita capai dengan membesarkan Allah. Artinya takbir itu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Atau takbir itu ada tujuannya. Yang penting sudah Allahu Akbar sudah. Allahu sudah. Atau ada tujuannya. Jemaah sekalian, tolong diikuti dengan betul-betul karena ini memang tidak mudah memahaminya. Tapi insya Allah dengan berpandukan ayat Al-Quran, di Al-Quran, kita akan tahu nanti. Tapi memang tidak mudah, apalagi bila selama ini pemahaman kita tentang takbir belum sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran. Baik, sekarang kalau Allah suruh kita mengagungkannya, membesarkannya. Jika Allah menyuruh Nabi untuk membesarkannya, Rabbaka kabbir, kabbir, Allahu Akbar. Lalu apa tujuan takbir? Apa tujuan takbir? Mungkin kalau kita ditanya, apa tujuan takbir? Tujuan takbir adalah membesarkan Allah. Itu bukan tujuan. Takbir itu mana membesarkan Allah. Takkan. Tujuan takbir adalah membesarkan Allah. Ya tak betul lah. Sebab takbir itu membesarkan Allah. Jadi pertanyaan, apa tujuan kita disuruh membesarkan Allah? Coba kalau itu pertanyaan macam mana agaknya? Takbir mana membesarkan Allah? Apakah tujuan takbir? Kalau kita jawab, tujuan takbir adalah membesarkan Allah. Bukankah besar itu takbir? Sekarang saya tukar pertanyaannya. Apa tujuan Allah suruh kita membesarkannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tujuan yang perlu kita capai? Atau dengan takbir makna kita sudah maklumat akhir? Ya mas sekalian, untuk menjawab perkara ini dan mari kita kaji dengan perlahannya agar kita betul faham dan kita jadi kepanduan dalam mengisi sisa-sisa umur ini. Sehingga kualiti takbir kita kepada Allah, kualiti ibadah kita pada Allah makin meningkat. Usaha meningkatkan kualiti ibadah itu lebih penting daripada usaha menambahkan kuantiti ibadah. Tolong dikutkan ucapan saya ini. Usaha meningkatkan kualiti ibadah
itu lebih penting daripada usaha meningkatkan kuantiti ibadah. Walaupun meningkatkan kuantiti ibadah itu baik, ya. Kuantiti meningkatkan, menambah kuantiti ibadah itu baik, betul. Tetapi meningkatkan kualiti ibadah yang kita dah buat itu jauh lebih baik. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kualiti ibadah, kita kena tahu jawaban daripada pertanyaan tadi. Allah suruh kita membesarkannya. Pertanyaannya, apa tujuan? Kenapa Allah suruh kita membesarkannya? Apa matlamatnya? Apa ghoyahnya? Apa objektifnya? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawaban dengan sangat terang. Sangat terang. Jawaban itu ada dalam surah Al-Baqarah. Coba lihat surah Al-Baqarah. Rangkaian ayat-ayat puasa, ayat yang ke-185. Al-Baqarah 185. Tapi saya nak baca bagian hujung sahaja. Nak baca bagian hujung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dari walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Apa maksud? Walitukmilul iddata, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan atau hitungan hari-hari berpuasa kamu. Ya, kalau bulan itu 30 hari, 30 harilah. Ke 29, 29 lah. Itu malah sempurna. Sebab itu, walitukabbirullah. Dan supaya atau hendaklah kamu membesarkan Allah. Takbir. Takbir itu maknanya kamu berbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dalam pengertian fikahnya, takbir hari raya adalah habis puasa 30 hari, kan kita disuruh untuk takbir. Takbir raya. Nah, itu pahaman fikahnya gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan Allah. Alama hadakum, membesarkan Allah, alama hadakum, atas apa yang Allah telah tunjukkan pada kamu, atau atas hidayah Allah kepada kamu. Ini perlu difahami betul nih. Besarkan Allah, takbirlah pada Allah, atas hidayah yang Dia berikan pada kamu. Hidayah apa itu maksudnya? Baik, sampai itu mungkin sudah terfahami. Belum habis ayat ini rupanya. Kenapa ya kita disuruh takbir atas hidayah yang Allah berikan pada kita, atau sebenarnya yang Allah hidayahkan pada kita? Oh, ada matlamatnya, ada tujuannya, ada ghoyah, ada objektifnya. Matlamat tujuan takbir, perintah takbir yakni la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Coba apa maksud ayat ini, Mas sekalian? Ayatnya sudah boleh kita baca, terjemahnya pun tahu. Dan hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah atas apa yang Allah tunjukkan pada kamu, supaya kamu bersyukur. Apa maksudnya ini agaknya? Baik, saya sebenarnya ingin sangat mendengar jawaban jemaah sekalian.
Apa yang maksud ayat pendek ini? Supaya kamu bertakbir pada Allah atas apa yang Allah tunjukkan pada kamu, supaya kamu bersyukur. Baik, saya ingin mendengar mungkin seorang dua, saya persilakan sebelum kita pelajari sama. Sila. Terus on-kan saja dia punya audio itu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Saya minta Ustaz ulang soalannya. Soalannya dalam ayat ini Allah suruh kita takbir kan? Ya, Betul. Membesarkan Allah, bukan? okey. Ya, pertanyaannya, kenapa Allah suruh kita membesarkannya? Apa tujuan Allah menyuruh kita membesarkannya? Tu ayat tu kata la'allakum tashkurun kan? Ya, ayat itu la'alakum tashkurun. Supaya Jadi- kita bersyukur kepada Allah SWT yang memberi hidayah, yang mencipta kita, yang Okey. mempunyai kuasa melakukan yang itulah, mencipta dan memberi panduan atau hidayah kepada kita. Dan kita patut bersyukurlah dengan itu. Ya, maksudnya apakah hubungan antara membesarkan Allah dengan syukur? Kita Ini membesarkan Allah. Allah kata, besarkan aku supaya kamu bersyukur. Baik. Apa hubungan antara membesarkan Allah dengan bersyukur? Nah, di situ poinnya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Saya fikir macam ni. Ya, Segala, sila. apa nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mesti sentiasa bersyukur supaya kita ingat dia selalu di dalam hati. Apa yang Allah berikan kepada kita mesti bersyukur agar kita sentiasa ingat dalam hati. Tak. Yang lebih spesifik saya katakan, ayat ini kan Allah suruh kita membesarkan Allah kan, takbir. Yang saya ketanyakan yakni apa hubungan takbir dengan syukur? Karena dalam ayat ini syukur oleh Allah dijadikan tujuan bagi perintah takbir. Kalau katalah begini, makanlah supaya kamu kenyang. Senang kan kita nak memahami. Oh ya, makan, suruh makan supaya kenyang. Memanglah kenyang itu adalah akibat daripada makan. Senang kita faham. Kan? Berobatlah supaya kamu sembuh. Oh ya. Senang. Memang ada erat sekali hubungan antara berobat dengan sembuhnya penyakit. Kan? Sekarang ayat ini, bertakbirlah kamu pada aku. Besarkan aku, kata Allah, supaya kamu akan bersyukur. Macam mana nak memahami hubungan? Pandangan saya, Okey, sila. pandangan saya membesarkan Allah itu setelah kita menjadi bahawa kita ni lemah. Jadi Tuhan menetapkan kita berpuasa, cukup kegenapnya. Jadi bila sampai kita pada matlamat itu, terasalah kita bahawa itu semua itu dari Allah yang besar lah. Jadi wajib kita mengagungkannya dan itulah kesyukuran kita bahawa kita ni tanpa bantuan Allah tu, di situ nobody, tak ada apa benda. Di situ rasalah bersalahnya kerana Allah lah kita mampu menjalankan puasa tadi mengikut seperti yang diartikan di surah Allah. Itu pandangan saya. Jadi, Yes. Okey, sudah ada kebenarannya tapi belum sempurna. Ya, sudah bagus. Assalamualaikum. Tapi yang ingin saya tanyakan yakni macam mana nak kaitkan antara membesarkan Allah dengan syukur? Yang syukur itu oleh Allah dijadikan tujuan takbir. Macam mana ya? Akibat daripada takbir itu syukur. Mana? Kalau akibat daripada makan kenyang, paham kan? Akibat daripada belajar, pandai.
Akibat daripada berubat, sembuh penyakit. Itu senang nak mau. Tapi akibat daripada takbir, syukur. Mana? Tolong uraikan. Ada yang lain? Tadi sudah ada betulnya. Ustaz, boleh saya tambah? Oh, silakan. Ya. Kalau kita berfikir Tuhan itu maha besar, maha agung, kita akan sedar bahawa kita ni amat kecil dan amat lemah. Sedangkan Tuhan itu ada kuasa yang amat besar untuk meniadakan kita, untuk mematikan kita, menghilangkan kita atau tidak melahirkan kita. Maka kita bersyukur dengan kebesarannya itu Tuhan masih memberi kita nyawa, memberi kita kehidupan dan memandang kita seperti kita pun macam berguna juga walaupun kita rasa Tuhan tidak perlu pada kita. Jadi kita bersyukur kerana kita diberi peluang oleh Allah untuk hidup di dunia dan juga menikmati segala yang diberi oleh Allah walaupun kita kecil. Begitu sah. Okey, tidak salah, tetapi saya tidak salah itu jawapan itu bagus, tidak salah. Tapi coba mungkin ada yang boleh berikan jawapan yang lebih tepat. Lalu apa makna syukur yang Allah jadikan tujuan mengagungkan Allah? Apa hubung kait antara membesarkan Allah dengan syukur? Baik, jamaah sekalian, sekarang begini ya. Pertama, kita kena setuju dulu, takbir itu membesarkan Allah. Okey? Ya. Takbir itu maknanya membesarkan Allah. Itu setuju ya? Ya, Membesarkan Allah. Apakah agak-agak lawan daripada membesarkan Allah? Lawannya apa? syirik kan? Syirik. Lawan membesarkan Allah atau konsekuensi daripada membesarkan Allah? Dia pun syirik. Lawannya. Musyirik ke Allah. Lawannya. Neraka. Okey. Derhaka pula. Tak, maksud saya begini, sorry. Kalau kita kata kita kata begini, makanan yang enak hanyalah ini. Mafhumnya mana? Mafhumnya macam mana? Satu je. Mafhumnya. Ya, mafhumnya. Makanan yang paling sedap hanya ini. Mafhumnya. Tidak ada makanan yang lain. Maknanya selain itu tidak Dia makan yang baik, tidak. Itu yang paling baik. tidak enak, betul? Ya. Faham ya di situ? Faham ya? Selain ini tidak sedap. Tidak sedap. Tidak enak. Itu maksud saya, cara berfikir begitu. Sekarang kalau kita kata yang besar hanya Allah, mafhumnya apa kalau itu? Tidak ada lain yang paling besar. Semua Hanya Allah yang paling besar. yang lain Ya. itu kecil. Iya, mafhumnya selain Allah Tidak Ada. ada yang kecil, besar. kecil gitu kan? Ya. Kalau kita kata Allah Maha Besar, mana selain Allah, yakni ciptaan Allah itu Semua kecil. kecil. Itulah maksud saya. Mulai kecil. Kalau ini tiap hari telah kita pelajari, bila Allah kita kata Allah Maha Kaya, Al-Ghani, mafhumnya selain Allah Miskin. fakir kan, memerlukan Allah. Allah Maha Kuat, mafhumnya Selain Ya, Allah. lemah. Nah, Ia lemah. selain Allah Lemah. lemah, betul kan? Allah satunya yang mencipta, mafhumnya Yang lain dia cipta. Bukan pencipta. selain Allah Cipta. dicipta. Cipta, betul? Ya. Nah, sekarang tadi Allah Maha Besar. Mana selain Allah kecil. kecil. Tak ada atal. Kalau Allah qawi, mana selain Allah lemah. Sekarang jemaah sekalian, inilah mungkin yang kita selama ini memahami, atau sebelum saya beritahukan, menurut fahaman jemaah sekalian, setakat ini apa makna syukur itu? Agaknya. Hakikat syukur itu apa? Syukur. Syukur. Selama ini yang jemaah fahami syukur ni apa ni? Terima kasih. Syukur adalah makasih. Ingat,
syukur itu dalam ayat ini menjadi tujuan daripada takbir. Okey. Kalau takbir itu membesarkan Allah, kan? Mafhumnya tadi selain Allah Kecil. kecil. Jadi syukur itu sebenarnya jamaah sekalian, makna yang kedua itulah melihat, Diri yang meyakini selain Allah itu kecil. kecil, tidak berdaya, tak punya apa-apa. Itu makna syukur yang sebenar. Ya. Saya tunjukkan. Nah, ini mungkin yang ya bukan kesilapan ya, kurang ditambah ya pengetahuannya. Saya bacakan hakikat syukur yang disepakati. Hakikatus syukri, hakikat syukur ialah al-iktirafu biha, mengiktiraf, mengakui apa saja yang Allah berikan pada kita dan juga Allah yang memberi kita ini batinan secara zahir ke yang batin kan min indillah daripada Allah. Mengakui, menyadari apa saja yang Allah berikan pada kita, besar ke kecil ke nampak atau semuanya milik dia, semuanya dari dia, semuanya akan kembali kepadanya. Itu inti daripada syukur. Saya ulangi, inti pati daripada syukur ialah mengiktiraf, mengakui, meyakini bahawa semua yang ada ini, sama ada di luar tangan kita ke, di tangan kita ke, yang zahir ke, yang batin ke, adalah milik Allah, pemberian Allah, dan suatu saat akan kembali kepadanya. Itu inti pati loop daripada syukur. Daripada syukur. Sekarang, kalau kita merasa begitu, yang kita ini, yang ada semuanya milik Allah, apa milik kita? Tak ada. Tak ada. Kalau semua daripada Allah, mana yang dari usaha kita? 6. Ada? 0. Zero. Kalau semuanya akan kembali kepada Allah, dan bila Allah nanti ambil, Tak tertinggal. ada kita. Kalau itu, ketika kita punya kesedaran seperti itu, mana kita ini sebenarnya lemah atau kuat? Sangat. Sangat lemah. Jadi, bila kita semakin merasa sangat lemah, itulah tujuan takbir. Takbir itu membesarkan Allah, mafhumnya mengecilkan diri kita sendiri. Kalau takbir itu meyakini bahawa Allah Maha Kaya, kita mengisapi yang kita ini fakir. Dan hakikat syukur itu merasa itu tidak punya apa-apa, tidak punya daya apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa, bukan siapa-siapa, dia yang maha besar. Itulah inti pati bersyukur. Inti pati bersyukur. Ustaz, boleh saya tanya Ya. sikit? Kejap, kami habiskan dulu. Satu dalilnya dulu. Saya nak beri satu contoh. Jadi syukur yang paling utama itu letaknya dalam hati, keyakinan. Baik, coba jamaah lihat surah Al-Kahfi ayat 98. Surah Al-Kahfi ayat 98. Kisah Zulkarnain. Okey, kisah Zulkarnain. Yang Allah anugerahkan pelbagai macam kelebihan, ilmu pengetahuan, kekuasaan, kepindahan, macam-macam lah. Teknologi tercanggih pun dikuasainya oleh Zulkarnain. Dia raja. Dan baru dapat membina bangunan satu-satunya di planet bumi. Sayangnya orang sekarang tidak mengakuinya sebagai keajaiban dunia. Seven Wonders in the World hanya ada 7. Sayangnya tembok Zulkarnain tidak dimasukkan. Wah, itu lebih ajaib tu ya Mas Kilan. Dia ajaib.
Sangat ajaib. Teknologi sekarang pun tak mampu. Kan? Jadi mana Zulkarnain orang yang Allah anugerahkan padanya pelbagai nikmat yang tak sedikit. Tentulah ramai orang mengkaguminya. Iya, pasti. Tentu jadi orang yang tersohor. Betul. Mesti menghormatinya. Patut. Tapi apa yang dirasai oleh Zulkarnain? Sebelum puji-pujian, penghormatan, sanjungan orang lain ini. Apa namanya? Ia terima. Ia kata apa? Dalam surah Al-Kahfi. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Apa itu artinya? Ya, ini adalah Berkata ia Tuhan, seakan-akan Zulkarnain, wahai kaumku, kamu mungkin pandang aku ni orang hebat karena boleh mempunyai teknologi buat dinding besi sebesar ini, sedasar ini, ya. Mungkin kamu lihat aku ni orang hebat, raja yang paling kuasa, yang seakan punya azimat kun fayakun. Itu salah. Kamu jangan pandang aku seperti itu. Semua kelebihan yang ada pada diriku, yang kamu nampak itu hakikatnya rahmatun mir rabbi. Itu semua milik Tuhanku, datang dari Tuhanku, dan suatu saat akan kembali kepadanya. Ketika Zulkarnain mengatakan hadza min fadli rabbi, dia merasa punya atau tidak? tak rasa punya. Tak merasa punya apa-apa. Tidak merasa punya apa-apa sedikit pun karena dia kata min fadli rabbi. Bila tak merasa punya apa dia, karena dia tahu itulah kesan daripada Allahu Akbar. Dia saja yang besar. Dia yang kaya, sini miskin. Dia yang kuat, sini paling lemah. Itulah hakikat syukur. Jadi kalau orang syukur tapi hatinya masih merasa punya, merasa hebat, syukurnya jadi kosong karena hatinya foundation syukur pun sudah tidak ada. Tengok dia. Dia boleh kata hadza min rahmatun min rabbi. Sebab itu ini semua milik Tuhanku lah, wahai kaumku, bukan aku punya. Dan ia pemberian Tuhanku. Aku sendiri sebenarnya la haula wala quwata illa billah. Dan suatu saat ini yang kamu kagumi ini, fa idza jaa ba'du rabbi ja'alu daka. Bila tiba masa Tuhanku, ini sia-sia semua ini. Tak ada akan berguna lagi. Jika Allah sudah tarik, Masya Allah, itulah syukur yang sebenarnya. Orang merasa tidak punya apa-apa, kata Allah, ketika miskin, itu senang. Orang merasa tidak berdaya karena dia sakit, dia miskin, dia tertindas, itu senang. Merasa tak berdaya, merasa la haula wala quwata illa billah. Tapi coba, kalau orang sedang sehat, Allah sedang beri kesehatan, beri kekuasaan, beri kepandaian, beri kedudukan, beri harta benda, merasa dirinya tak berdaya di hadapan Tuhan, itu susah. Sebab itulah, dan syukur itu saya merasa tak punya apa-apa. Itu syukur. Yang besar hanya dia. Itu makna syukur. Sebab itu Allah kata, agungkan aku, besar aku supaya kamu bersyukur. Maksudnya, bila kamu mengagungkan aku, kamu akan merasa diri kamu kecil. Kamu merasa kecil, merasa tak punya apa-apa, merasa lemah. Karena kamu yakin aku yang kuat, itulah hakikat syukur. Jadi syukur sebenarnya bukan terima kasih ya sekalian. Syukur terima kasih itu bahasa Arab harian. Orang Arab bagian syukuran. Itu bahasa budaya. Kalau bahasa agama inilah. Nanti saya akan tunjukkan ayat yang lain. Oke, nanti tadi yang nak tanya tadi silakan. Saya perlu saya tambahkan. Okey, saya nak tanya. Jadi kalau begitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu penyataan lafaz syukur lah Ustaz. Betul. Tepat sekali. Dan dulu pernah kita singgung. Satu kesedaran, keyakinan yang sebati dengan jiwa sucinya bahwa dia tidak punya daya apa-apa, tak punya apa-apa, semuanya lillahi wa ta'ala. Kalau dia ada pun itu pemberian dia, itulah lubbus syukri. Lub itu maknanya lub lah, intipati lah. Intipati.
Intipati syukur itu. Sebab itu kalau orang belum ada itu jamaah sekalian, ya, dan itu dikatakan sebagai apa ya? Dipanggil lub arkan syukri. Itu intipati dari rukun-rukun syukur. Walaupun adalah syukur kemudian apa? Oh, syukur yakni berbagi nikmat dengan orang lain. Itu kesannya. Kalau kita merasa tidak punya apa-apa karena semuanya itu milik Allah, bila Allah suruh kita memberikan apa yang dia milik, yang apa yang dia miliknya, yang sekarang diberikan pada kita, Allah suruh kita memberikan pada orang lain, hamba Allah yang memberikan, kita dengan senang hati. Kenapa? Karena yang kita berikan itu kita yakin bukan milik kita, milik Allah, dan yang menyuruh kita memberikan itu Allah sebagai pemiliknya. Ibarat kita jaga dusun durian orang, kita tidak merasa memiliki, tiba-tiba Tuhan punya kebun, cek, nanti yang 5 biji itu bagi jiran tuh ya. Senang kita memberikannya. Kita tidak merasa kehilangan, karena yang kita berikan itu bukan milik kita. Dan untuk merasa itu, mampu itu, hati kita jangan tanamkan merasa memiliki. Itulah syukur sebenar. Tapi coba kalau kita berikan, oh ini, oh terima kasih tau, ingat tau muka saya, aku bagi awak 5 biji kan tadi, ingat muka saya. Merasa kita mampu memberi, itu masalahnya. Karena apa? Karena kita meyakini itu milik kita. Itu bukan syukur ya Mas Kelan. Macam mana boleh milik kita? Nanti saya tunjukkan ayatnya ya, sebelum saya pahamkan betul yang ini. Itulah kesan Allahu Akbar tuh. Tujuan takbir itu ke situ arahnya. Bila kita sudah kata Allah Maha Besar, selain Allah lemah. Bila Allah Maha Kaya, selain Allah itu fakir. Itulah. Jadi itu mafhumnya. Nah, sampai di sini apa difahami atau belum? Boleh. Insyaallah. InsyaAllah. Ada yang lain mungkin? Oke, kalau sudah, sekarang saya tunjukkan, tengok. Bahwa lub syukur tadi seperti itu, pernah berlaku pada zaman Nabi. Orang merasa, merasa boleh buat itu, merasa boleh ini, buat situ. Jadi mereka minta pengiktirafan daripada Rasulullah. Minta pengakuan, karena dia merasa sudah ditunjuklah apa yang dia rasa miliknya, apa yang dia rasa jasanya, itu ditunjuk agar Nabi mengiktirafnya, mengakuinya. Itu pernah berlaku pada zaman Nabi. Lalu Allah turunkan ayat Quran. Coba lihat surah Al-Hujurat ayat 17. Al-Hujurat ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Falillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Yamunun, mereka ini sebenarnya merujuk pada Arab Badui ya. Jadi orang pedalaman yang belum agama Islam. Setelah mereka Islam itu datang jumpa Nabi. Dia dah buat apa yang Nabi suruh, yang Islam suruh, dah syahadah, gitulah. Jumpa Nabi, apa yang mereka lakukan? Yamunun. Mana yamunun itu mana menyebut-nyebut. Ya, kalau bahasa kasarnya mengungkit-ungkit. Kan dalam surah Al-Baqarah itu ada la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu, pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit, sebut-sebut. Aku dah begini kan, sebut-sebut. Adalah. Mereka menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Alaika atasmu, kepadamu, wahai Muhammad. Apa dia? An aslamu.
bahwasanya mereka telah memeluk agama Islam. Bahasa kasarnya, Arab Badui datang, yang Muhammad, kami dah Muslim. Kami dah Muslim tau. Jadi sepatutnya Islam lebih bertuah, tentu Islam beruntung karena ramai bangsa kami dah masuk Islam. Lebih kasar lagi, engkau mesti berterima kasih ya Muhammad karena bangsa kami sudah memeluk agamamu. Bertuah kamu karena punya umat macam kami. Itu bahasa kasarnya macam itulah. Diungkit-ungkit. Kalau bukan karena bangsa kami belum Islam, mana ada Islam jadi sebanyak ini. Jadi dia menunjukkan, mengungkit keislamannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar Nabi mungkin mengiktirafkan, mengucapkan, oh ya bagus, memang bertuah Islam punya kamu. Bertuah aku punya umat. Apa Allah suruh kepada Nabi? Kul, Muhammad, katakan pada orang seperti ini. Tegur. Orang yang merasa telah berjasa, orang yang merasa telah berbuat, orang yang merasa telah beramal, dan mengungkit-ungkit amalnya itu, karena mungkin dia merasa mampu, merasa itu, bla bla bla, beritahu dia. La tamunnu alayya islamakum. Masya Allah. Kau jangan mengungkit-ungkit menyebut Islam kamu. Kau jangan menunjukkan jasa kamu. Kau jangan tunjukkan pada amal ibadah kamu. La tamunnu. Bal, tetapi Allahu yamunnu alaikum an hadakum. Allah lah yang menganugerahkan kepada kamu, memberikan kepada kamu hidayah. Allah telah hidayah kepada Islam. Jadi kamu memeluk agama Islam itu karena pertolongan Allah. Kamu jadi orang itu karena pertolongan Allah. Sepatutnya kamu syukuri Allah itu. Bukan kamu tunjukkan pada kami. Kamu boleh sholat itu karena Allah tolong kamu. Bukan malah kamu tunjukkan sholat. Aku dah sholat tahu. Aku dah sholat. Kamu boleh bantu orang sedekah sekian-sekian. Itu karena Allah tolong kamu. Gerakkan hati kamu. Tanpa pertolongan Allah, kamu tidak mampu bersedekah walaupun kamu punya duit banyak. Tiba-tiba pertolongan Allah, dengan sebab pertolongan Allah kamu buat, kamu pula tunjukkan amal kamu. Tengok, jelas itu. Maknanya ayat ini menyuruh orang Arab Badui tadi, syukurlah. Syukurlah maknanya, kamu boleh buat itu karena Allah tolong. Kamu boleh bergerak karena Allah yang menggerakkan. Kamu boleh memberi karena Allah yang membuka hati kamu. Kamu masuk Islam karena Allah yang bagi kamu hidayah. Sebenarnya kamu ini sangat lemah tanpa bantuan Allah. Tak boleh buat apa-apa tanpa bantuan Allah. Sedari itu bahwa semuanya datang kepada Allah. Itu makna syukur. Tetapi Arab Badui tidak. Merasa dia orang hebat karena boleh buat apa. Allahu Akbar. Sebaliknya, kamu mesti Allah yang bagi kamu hidayah kamu iman. In kuntum shodiqin. Tengok. Jika kamu benar-benar orang. Memang tidak mudah jamaah sekalian untuk mengamalkan perintah syukur. Tidak mudah. Jamaah tahu tak? Perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kan perintahnya banyak ya. Perintah Allah pada manusia ini sangat banyak jemaah sekalian. Sangat banyak. Ya, ada yang buat, ada yang tinggal. Ya, ada yang melakukan, ada yang melanggar. Ya, salah. Dari sekian banyak perintah Allah yang Allah berikan pada manusia, yang paling sedikit manusia melakukannya, perintah apa? Salat atau zakat atau puasa. Perintah Allah kepada manusia yang paling sedikit manusia melakukannya. Apa? Salat, zakat, puasa, haji, beraktivitas bapak atau apa? Zakat. 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 Itu paling sedikit. Ya. Zakat. Yang lain? Mungkin ada jawaban yang lain? Yang paling sedikit. Perintah Allah banyak ya. Perintah Allah banyak jenisnya. Dan ramai orang yang buat.
Itu Bersyukur. ramai. Syukur, Ustaz. Yang paling Bersyukur. sikit Bersyukur. 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 Tahu dalilnya? Ayatnya ada dalam surah Saba, surah 34. Coba lihat, surah 34, ayat 13. Ayat-ayat seperti inilah yang sepatutnya membuat kita itu tersentak, yang sekalian. Minta maaf, ayat seperti ini yang sebenarnya membuat kita itu macam menemplak muka kita bila kita membacanya. Surah 34 ayat 13. Ini kisah Nabi Daud ya. Tapi saya baca yang separuh yang kedua ya, pasal yang berkaitan ya. I'malu ala Dawud syukra. Beramallah kamu, bekerjalah kamu, wahai Daud, wahai keluarga Daud, syukran, kerana hendak mensyukuri nikmat Allah. Allah sendiri yang berfirman, Allah sendiri yang memberitahu, Allah sendiri yang memberikan statement. Apa statement Allah? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Allahu Akbar. Sedikit sekali daripada hamba-Ku yang bersyukur. Bayangkan. Salah satu perintah Allah yakni bersyukur. Puasa, zakat, berperang, infak, bakti pada mak bapak, menyampaikan agama. Ramai orang yang buat. Memang. Tapi dari sekian banyak perintah Allah, yang paling sikit manusia berjaya melakukannya, syukur. Pertanyaannya, yang syukur kata Allah sikit. Agak-agak saya masuk atau tidak? Itu yang saya kata sepanjang membuat kita macam tertemplak tuh, macam itu, tersentak. Oh, maknanya yang sholat lebih ramai. Ya iyalah. Yang buat sholat lebih ramai. Yang haji, masalah tunggu 20 tahun. Ya. Perintah untukkan haji, kena tunggu 20 tahun. Lainlah kalau punya 100,000 lebih, boleh daftar hari ini, minggu depan pergilah. Tapi kalau hanya kalau haji muassusah, nah, muassusah tunggu 20 tahun. Jangan senang-senang. Ini dia tengok. Sikit sekali, qalilun, sikit saja. Min ibadi, dari hamba-hambaku, asyakur, yang bersyukur. Bermakna ibadah syukur itu ibadah yang paling tidak mudah. Kenapa syukur itu ibadah yang paling tak mudah? Sehingga yang dianggap berjaya telah bersyukur itu oleh Allah hanya sikit. Jawabannya ialah kerana bersyukur adalah tujuan utama. Tujuan utama segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Matlamat utama dari segala perintah Allah yang Allah suruh kita lakukan itu syukur. Syukur yang mana? Syukur dalam pengertian yang kita pelajari tadi. Menanamkan, bahasa mudahnya, menghayati makna sebenar kalimah yang telah kita pelajari sama, la haula wala quwata illa billah. Sebab bila orang sudah tidak merasa punya apa-apa, karena semuanya dari Allah dan milik Allah, bila Allah kata, wahai hambaku, harta yang kamu ada tu milik siapa? Milik Engkau ya Allah. Dari mana Engkau dapat? Engkau kerja ke? Dari Engkau ya Allah. Nah, sekarang kamu mengaku itu hartaku, ya ya Allah. Nah, sekarang aku mau sebagian hartamu itu kamu berikan pada hambaku itu. Aku yang lain itu susah lah. Kau berikan pada dia hartaku itu. Senang, dengan senang hati kita memberikannya. Karena kita tidak merasa itu milik kita. Sebab kita meyakini itu milik Allah. Dan yang menyuruh kita memberikan itu pemiliknya. Tengok, sehingga sedekah jadi ikhlas. Demikian juga bila suatu saat harta itu, karena ia milik Allah, kembali pada Allah. Wa ilaihi raji'un. Allah ambil, bila Allah sudah ambil, walaupun tanpa notis, kita pun tidak akan melenteng lah. Macam mana kita melenteng? Apa yang hilang dari tangan kita itu diambil pemiliknya.
Akhirnya mampu bersabar. Itulah inti syukur yang sebenarnya. Jadi syukur sebenarnya bukan ibadah yang paling mudah ya. Tapi karena mungkin pemahaman kita kurang tidak seperti itu, sehingga syukur ini dianggap ibadah sampingan. Oh bukan. Kalau kita tadabbur Al-Quran, syukur itu bukan ibadah sampingan. Bahkan syukur adalah suatu ibadah yang menjadi matlamat semua perintah agama. Itu yang saya pelajari dan saya pegangi hari ini. Sebab itu setiap kali baca ayat yang 13 surah As-Saff, kita pasti rasa meremang dan ketakutan. Tak takut macam mana? Perintah Allah mesti dilakukan dengan sempurna. Ya. Dan kita berusaha untuk melakukannya. Betul. Tapi Allah sendiri beritahu kita, perintah syukuri sikit sangatlah hambaku yang boleh buat. Dahlah sikit. Kita ini masuk atau tidak yang sedikit itu. Inilah yang... Ya, contohnya orang Arab Badui tadi. Suruh masuk Islam. Masuk Islam. Betul. Dan yang masuk Islam, sekarang sudah 1 bilion lebih, 1,6 bilion apa. Ya, Arab Badui Muslim. Tapi rupanya dia belum tersenari sebagai hamba Allah yang bersyukur. Walaupun telah memeluk agama Islam. Kenapa? Karena dia tengok, jumpa Nabi, yamunnuna alaika aslam. Membanggakan, menggururkan, seakan-akan dia hebat karena telah Muslim. Karena usahanya. Walhal, dia jadi orang mulia karena satu anugerah Allah. Dia lupa Allah yang memberikan. Masya Allah. Merasa hebat karena telah buat bangunan sana-sini. Wakaf sana-sini. Boleh jadi. Dia lupa, dia mampu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dah diberikan itu pun milik Allah. Kesadaran seperti itu akan membuat kita jadi orang yang merasa paling lemah di hadapan Allah. Paling ikhlas karena kita tidak punya kepentingan apa-apa dalam beramal kecuali semata-mata Dia. Itu yang Allah maukan. Begitu susahnya ibadah syukur hingga Allah memberitahu sedikit sangat yang boleh bersyukur. Dan Nabi Muhammad SAW pun memberikan ajarkan doa kepada Muaz bin Jabal. Wahai Muaz, janganlah lupa setiap kali kamu habis sholat, jangan sekali-kali kamu tak baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau Nabi kekasih Allah memberikan hadiah kepada sahabat yang dikasih yakni Muaz bin Jabal, dan hadiah itu rupanya doa agar sentiasa mohon pada Allah supaya Allah berikan ia kemampuan, pertolongan agar sahabat mengingatinya dan mensyukurinya. Maknanya syukur itu termasuk ibadah yang tak mudah hakikatnya. Paham ya? Itu ayat-ayatnya. Baik. Sebelum diteruskan, ada tanyakan? Silakan. Ustaz, daripada syukur ini sangatlah rapat dengan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Betul. Kalau kita benar-benar memahami konsep ini, memanglah kita akan mudah sentiasa bersyukur. Tapi masalahnya konsep la haula ini tidak tebal di hati kita lah. Jadi kadang-kadang terlupa. Seolah-olah kita yang dapat benda itu dekat Allah. Bukan dengan saya lah. Banyak macam tu saya rasa itulah saya. Itu nanti sebetulnya ada bagian yang kedua nanti berkaitan dengan baik kalimat thayyibah ini biasa atau tidak dijadikan zikir? Biasa ya? Biasa. Ya, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata. Itu kan kalimat zikir kan? Ya, tapi macam mana nak pastikan kita ini kurang lupa. Lupa itu mungkin wajar karena manusia. Tapi sebenarnya kurang lupa atau kurangnya
atau lupanya kurang. Kurangnya apa? Lupanya kurang. Yaitu kena menghayati apa sebetulnya hakikat zikir. Ini kan hakikat apa kalimat-kalimat thayyibah kan? Ya. Kita belum bicara karena semua ini zikir. Ini kalimat zikir. Lalu kita akan pelajari nanti apa sebenarnya hakikat zikir. Jamaah sekalian, saya dah bagi tahu dari awal yang kita pelajari bukan masalah hukum hakam bab fikah kan. Kalau bab fikah, pelajaran kata kalau bab zikir, saya akan ngajar zikir itu gini, baca ini ya, sekian kali ya, selepas ini itu hukum fikah. Yang kita pelajari dulu kita sudah pakat bab ihsan. Bab ihsan, bab akhlak, bab tazkiyatun nafsi. Aspeknya yakni aspek tazkiyatun nafsi. Atau banyak yang semakna dengannya qalbun salim, atau yang ada mengatakan kaitannya dengan tasawuf sila, tapi yang pasti bukan kaitan dengan hukum hakam. Kalau hukum hakam ini baca wirid ini boleh ke tak boleh, itu hukum hakam, itu bab fikah. Ini berapa kali ya kata orang, ini berapa kali ya, boleh pakai tasbih atau pakai counter atau pakai jari, itu urusan fikah. Saya tak ajarkan itu ya mas sekalian, kita ajar terus kepada zikir. Jadi katalah kalau nanti kita zikir, jadi saya terus kepada mengajak jamaah sekalian untuk mencoba apa sebetulnya hakikat zikir ini. Tujuan zikir ini. Seperti ayat ini tadi. Apa hakikat syukur ini? Itu tujuan saya supaya hati kita itu betul-betul faham. Karena bila hati sudah faham, nanti hati akan mengerahkan tangan kita, lidah kita untuk melakukan apa yang diyakini oleh hati. Tangan dan anggota ini hanya tentera. Itu sudah sepakati oleh ulama dahulu mengenai itu. Badan kita hanya tentera. Sultan penguasanya yakni hati. Nabi pun telah bagi tahu. Jadi hanya tentera. Disuruh kanan, kiri. Jadi bila yang beri arahan ini salah, ya tenteranya pun buat salah. Itu yang kita pelajari. Nah, itu kaitannya dengan zikir nanti. Ya Ustaz, sekarang ya udah alhamdulillah lah, dah belajar dah tua baru kita tahu bahawa zikir dan apa-apa ibadah zikir juga yang pentingnya adalah quality, not quantity. Dulu ribu-ribu lah berbuih mulut Ustaz ya. Sekarang barulah kita sedar bahawa itu tidak sepatutnya lah, sepatutnya dengan hati, jadi bukan masalah mengejar kuantitinya. Bahwa menambahkan kuantiti ibadah itu baik. Ya, adapun meningkatkan kualiti ibadah itu lebih baik. Ya, gitulah maksudnya. Jangan pula nanti fikir kuantiti tak boleh, tak baik. Baik. Tapi hendaklah penambahan kuantiti itu diiringi, disertai seiring dengan bertambahnya kualiti. Ya, kalau bahasa yang keras beginilah. 5 amalan kualitinya tinggi tentu lebih baik di sisi Allah daripada 10 tapi tak kualiti. Itulah. Tapi kalau 10 berkualiti ya tentu lebih hebat daripada 5. Itulah. Ahsanu amala istilahnya ya. Yang paling baik amalnya, ahsan, bukan aksaru, bukan yang paling banyak amalnya. Boleh? InsyaAllah. Okey, sekarang saya tunjukkan ayat kedua yang masih berkaitan dengan itu tadi. Kenapa salah satu makna syukur itu yakni kita merasa tak punya apa-apa? Kerana yang punya adalah Dia, Allah. Kenapa hakikat syukur itu yakni merasa lemah? Karena yang lemah hanya Dia, Allah. Kenapa hakikat syukur itu merasa diri kita itu kecil? Ya, karena yang besar hanya Dia, Allahu Akbar. Itulah. Kenapa hakikat syukur itu merasa fakir dan miskin? Tak berdaya dan tak mampu? Ya, karena yang Al-Ghani Dia. Itu kan maksudnya. Jadi sebab itu aku suruh kamu besarkan aku, katalah. Lalu tukabirullah la'alakum tashkurun, supaya kamu merasa tidak besar. Aku suruh kamu meyakini aku Maha Kaya, supaya kamu meyakini yang kamu fakir. Aku suruh kamu meyakini aku ni Maha Kuat, supaya kamu menyadari misalnya yang kamu ni sangat lemah dan tak berdaya. Dan itulah syukur.
Itu hakikat syukur. Baik, ayat yang lain, dan ini sangat populer sekali. Coba jamaah lihat surah An-Naml ayat 40. Ini selalu saya sebutkan ya. Surah Semut An-Naml ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kita Nabi Sulaiman ya. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah orang yang di sisinya ada ilmu pengetahuan daripada kitab. Apa kata dia? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku, kata Sulaiman, kata orang ini, aku, wahai Sulaiman, yang akan mendatangkan, membawa singgasana Bulqis itu kepada engkau sebelum pelupak matamu kembali. Maknanya sekelip mata atau setengah kelip mata. Tutup, sebelum buka dah sampai. Oh, hebat sungguh tu. Bukan 1 second. Tak tahulah berapa perpuluhan 0,01 second kan. Mata tutup sebelum buka. Kan kita kedip itu tutup buka, tutup buka, tutup buka. Tutup sebelum buka dah sampai. Hebat ni orang. Ya, tak apalah disebut namanya saja walaupun karena ulama Muslim berikan namanya Asif bin Barkhoya. Boleh pindahkan singgasana Bulqis daripada Sabak di Yaman sana ke Palestin. Falamma ra'ahu mustaqirran indah, tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana Bulqis telah berada di sisinya betul-betul setengah kelip mata. Allahu Akbar. Qala, berkata Sulaiman. Ini bukan Nabi Sulaiman, ini tenteranya, ini rakyatnya. Kalau rakyatnya, pegawainya pun punya kemahiran situ, ya apalagi rajanya. Burung pun diarahkan, jin pun ditaklukinya. Maknanya Sulaiman AS ni manusia, nabi, rasul yang Allah bagi anugerah yang tak terkira banyaknya lah. Itulah, yang tak terkira banyaknya. Bahkan boleh katakan tidak ada manusia di dunia dan sejarah manusia yang Allah berikan nikmat duniawi, harta benda ke, kekuasaan ke, kemahiran ke, bais apakah, melebihi daripada nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Di paling sekali, paling kaya, paling pandai, paling hebat, paling kuasa, paling sekali. Sehingga punya hajat apapun berlaku terlaksana sekelip mata. Melihat kelebihan yang Allah berikan ini, apa kata Sulaiman? Adakah Nabi Sulaiman kata, tengok, aku bangga punya tentera macam awak. Aku hebat, aku tak ada tandingan. Aku boleh menguasai bahasa burung. Aku boleh tundukkan jin. Coba siapa yang berani? Ini hanya aku. Sulaiman tak kata begitu. Kalau kata begitu bukan Nabi. Bukan Nabi. Tapi apa dia kata? Qala hada min fadli rabbi. Allahu akbar walillahil hamd. Ini adalah kurnia, sebagian kurnia Tuhanku. Belum semua, baru sikit sebagian kurnia Tuhanku kepada aku. Kalaulah kamu menganggap aku ni hebat, kuasa, tidak. Karena semua ini kurnia dia, pemberian dia, milik dia dan daripada dia. Sebelum Nabi Sulaiman timbul rasa macam itu, rasa hebat, Sulaiman cepat-cepat tahan dengan ucapan, ini kurnia Tuhanku. Dia, milik dia, dari dia dan akan kembali kepadanya. Aku ni la haula wala quwata illa billah. Lihat luar ni. Kenapa Tuhanku bagi aku macam-macam ni? Tak bagi kamu. Kenapa aku punya ini? Aku kuasa. Tak kamu, aku kuasa ini. Lihat luar ni. Oh, aku tahu. Tuhanku hendak menguji aku. Ashkur am akfur.
Tengok. Tegas sekali bahasanya. Sama ada aku syukur atau aku kufur. Dalam penjelasan berkaitan dengan tajuk kita, sama ada aku syukur, maknanya aku merasa diri aku lemah di hadapan dia, mengakui semuanya milik dia, atau aku kufur. Karena aku punya kelebihan macam-macam, aku lupa bahwa itu pemberian Allah. Membuat aku bangga itu, bangga. Biasanya aja Mas Yan. Biasanya, walaupun itu sering atau kadang-kadang atau selalu ya. Kalau orang diberi oleh Allah kelebihan yang Allah tak berikan pada orang lain. Dia ada kuasa, orang lain tak ada. Dia ada harta, orang lain tak ada. Dia ada kedudukan, orang lain tak ada. Dia punya harta benda yang banyak, orang lain tak ada. Dia punya rupa, orang lain tak ada. Biasanya orang yang Allah beri kelebihan macam ini biasanya apa tu? Dia akan merasa hebat atau justru merasa dirinya itu la haula wala quwwata illa billah di hadapan Allah. Biasanya. Hebat. Rasa hebat. Hebatlah. Biasanya. Biasanya. Nah, itulah namanya kufur tu di situ itulah jemaah sekalian. Hebat. Inilah kufur. Sulaiman faham betul Allah nak uji aku ni. Ustaz, tapi Ustaz Ya. di sini yang bawa tu dia punya rakyat, bukan dia. Mengapa dia yang mengucapkan syukur pada Allah? Jemaah sekalian, kalau anak kita berjaya, kita rasa bangga atau sedih? Ya. Anak kita baru habis belajar darjah 6, kan? Darjah 6, baru nak masuk tingkat 1, tiba-tiba dapat beasiswa, terus masuklah Harvard University. Kita rasa bangga atau tidak? Dia bangga. Bangga, betul. Orang agaknya puji kita atau puji anak, karena kawan kita banyak orang kenal kita. Puji kita. Sekarang apa akan jadi, apa yang berlaku di kita bila orang puji kita, bila anak kita? Bangga. Bangga kan? Bangga lah. Oh, hebat. Iyalah betul. Ini kandidat saya. Masa saya mengandung, saya sentiasa minum linzi umpamanya. Itu pandai. Masa mengandung, saya ajar matematik, aku putarkan. Merasa usaha dia. Lupa yang dia tu lemah, itu kehendak Allah. Nah, sekarang kan yang berjaya, yang masuk Harvard University walaupun baru 12 tahun, kan anaknya. Kenapa orang tuanya bangga? Pastilah orang tu, betul tuanya orang tua. Ini analogi. Kan yang berjaya itu pegawai dia, kenapa Sulaiman yang berdoa? Tadi saya katakan, kalau pegawainya pun punya ilmu seperti itu, ya Allah, majikannya, rajanya lagilah hebat. Lagilah hebat. Jadi Sulaiman merasa kepintaran, kelebihan yang Allah berikan kepada pegawainya, itu adalah anugerah Allah dari Allah kepadanya juga. Karena ia berkhidmat untuk dirinya kan. Itu maksudnya. Jadi kalau pertanyaan, kenapa Sulaiman kata ada min fadli rabbi? Sepatutnya orang itulah. Nah, ini Sulaiman. Jadi semakin banyak anugerah Allah, semakin Allah menunjukkan kebesarannya, semakin Allah menunjukkan maha kayanya, semakin Allah menunjukkan maha perkasanya kepada Sulaiman. Sulaiman malah merasa dirinya lemah, dirinya miskin, dia tidak berdaya. Itulah syukur. Dan Sulaiman tahu, Allah nak uji aku, sama aku tetap syukur atau aku kufur. Bila ia membanggakan, menisbahkan kejayaan pada dirinya, tidak kepada Allah, itulah namanya kufur. Ayat ini maksudnya seperti itu, yang apa makna yang dalam. Tapi kadang begini, kita memahaminya sederhana. Allah bagi awak rezeki, sekarang dah ada rezeki banyak, kerja pun bagus, syukurlah. Macam mana syukur? Ya pergilah masjid, solatlah, jamaah sanalah. Syukurilah nikmat Allah. Sekarang abang dapat kerja baik, rajin-rajinlah ke masjid. Biasanya orang nasihati begitu untuk mensyukuri nikmat Allah. Apakah nasihat itu salah? Tidak salah. Tapi masih jauh daripada yang sebenarnya. Sebab kalau kita balik cara berfikirnya, sekarang awak dah senang, dah naik jawatan, ya rajin-rajinlah pergi masjid, syukur.
Itu seakan-akan kita membenarkan dahulu tak pergi masjid itu, tak apalah, dulu tak apa, dulu awak susah, tak pergi pun tak apa. Dulu awak masih susah berniaga, tak solat pun tak apa. Sekarang dah senang berniaga, solatlah, mensyukuri. Seakan-akan betul, tapi coba kalau kita ikut cara berfikir situ. Tapi salah. Syukur bukan begitu. Syukur itu yakni justru menghayati la haula wala quwata illa billah. Dia kata, ya hadza min fadli rabbi. Jangan sekali-kali ada rasa, ya tak. Kalau cepat itu, kalau tiba-tiba ada rasa begitu. Jangan sekalian, memang sifat manusia ini bila dipuji, pasti akan merasa, iyalah. Ya, pasti banggalah. Merasa dia hebat sehingga mampu buat apa yang orang lain tak boleh buat lah. Mampu memiliki yang orang lain tak memiliki lah. Itu pasti ada perasaan itu. Sebab itu Allah ajar kita agar kita tetap mampu bersyukur, merasa lemah, merasa tak berdaya, yang agung hanya Allah, yang kaya hanya Dia. Allah ajar ucapan untuk menahan keinginan untuk kufur tadi. Apakah kalimat itu? Surah Al-Kahfi ayat 39 jawabannya. Coba lihat. Surah Al-Kahfi ayat 39. Itu kalau kita mungkin tidak terpesona, terpedaya dengan kejayaan. Pindah rumah yang macam istana mungkin, macam tak percaya saya boleh buat macam ini. Macam mana pula? Hebat rupanya saya, ini kerja keras saya, ini kan. Itu yang disebut awal yang di dirinya sendiri, kemampuan diri sendiri. Apalagi ada orang kau datang memujinya, lagilah melompat-lompat untuk menahan, menghalang sifat itu muncul. Rasa lemah, rasa berat tak nampak langsung. Yang dibesarkan bukan hanya Allah, tapi dirinya pun juga dibesarkan. Walaupun dia Allahu Akbar itu membesarkan Allah, tapi dia juga takabur. Takabur itu membesarkan dirinya. Bagaimana mungkin takbir dengan takabur ini bertemu? Tak mungkin. Orang yang bertakbir itu maknanya menghilangkan takabur diri. Tak mungkin orang yang membesarkan Allah pada masa yang sama membesarkan diri sendiri. So takbir itu sebenarnya hakikatnya melebur, memusnahkan sifat ego, keakuan. Dan itulah syukur. Coba surah Al-Kahfi ayat 39. Walaula iddakhalta jannataka. Ini nasihat kawannya yang baik kepada kawannya yang kufur. Ada dua kawan, dalam satu tafsir dia dua adik-beradik, yang satu imannya kuat, yang satu terpedaya dengan dunia. Karena kaya raya, ia suka membanggakan kekayaannya kepada dia. Membanggakan kejayaannya. Dia lupa semuanya milik Allah, kembali pada Allah. Apa teguran kawannya ini? Walaulah idakhalta jannataka. Kenapalah tidak? Ketika engkau masuk kepada kebunmu luas, menghasilkan pulangan buah yang tidak sedikit, kekayaan yang melimpah-limpah. Sepatutnya kalau kamu melihat kekayaan yang melimpah-limpah yang ada di depan matamu, sepatutnya kamu kata, Masya Allah, la quwata illa billah. Tengok. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, ma itu apa yang sya'a menghendaki, Allah tu Allah. Maknanya semua yang ada di depanku ini, yang ada dalam ini adalah kehendak Allah. La quwata illa billah. Tak ada kekuatan sikit pun dalam diriku ini. Tak ada kemampuan sikit pun pada diriku ini. Illallah. Sehingga nikmat Allah yang banyak itu tidaklah memperdayakan kita sehingga menimbulkan tadi kekufuran. Pujian orang dah tak akan memberi kesan kalau kita sudah kata Masya Allah, la quwata illa billah, Masya Allah. Ini ajaran Al-Quran surah Kahfi yang saya yakin semua telah membacanya. Tapi kan mungkin kita belum mampu melakukannya. Walaupun mudah, paham sudah. Tapi kenapa tak mampu buat?
Sebenarnya bukan tak mampu buat. Kita mungkin tak mau buat. Dan itu rugi. Saya katakan, terus terang pada saya itu rugi. Sebab itu saya tadi awal saya katakan, kita pelajari ini untuk meningkatkan kualiti hidup kita yang baki hidup kita. Ya boleh jadi yang lepas kurang berkualiti. Agak yang baki ini semakin kualiti. Karena peluang ada, kemampuan ada, tinggal karena kemauan kita. Kita tidak boleh kata, saya tak mampu. Tak boleh. Sebab ini tak bermodal. Tapi biasanya kalau orang puji kita, jangan oh awak ni hebat loh, awak ni hebat loh, anak awak tu. Bukan anak aja, cucu pun. Ya Allah. Cucu awak ni baru habis PMR sudah diterima di Harvard University katanya. Katalah hebat belakanglah, puji semua. Pujian mengalir kerjaan macam ni. Katakan Masya Allah, la quwata illa billah. Itu perintah Quran untuk menahan itulah keinginan yang tak baik itu. Tapi biasanya kita tak begitu. Ya, kalau orang dipuji kan balik ya, makasih, tak apa, makasih. Mungkin ada yang bila dipuji agak sopan sikit, mungkin. Oh, awak ni tak adalah, janganlah. Orang lain lagi hebat. Itu mungkin agak ingin merendahkan diri sendiri. Agak sikit sopan. Ada orang dipuji mungkin makasih. Itu biasa kita dengar. Kalau orang diberi pujian karena gimana mungkin ada yang lebih cakap apa adanya. Awak ni bukan ni awak ni. Tahu tak apa? Dipuji dia tahu tak apa? Wah itu lagi Masya Allah tu, jangan tu. Atau dipuji dia, apa baru tahu? Katakan Masya Allah la quwata illa billah. Kalimat itu memberikan kita kesedaran yang semua itu berlaku atas kehendak Allah. Habis kita ni la haula wala quwata illa billah. Itulah syukur jemaah sekalian. Kita dipandang Allah sebagai hambanya yang bersyukur. Dan yang mau bersyukur itu sikit sekali. Sikit sekali. Kalau syukur difahami seperti ini. Tapi kalau syukur diartikan sebagai terima kasih, syukur diartikan umpamanya alhamdulillah, itu banyak. Banyak punya alhamdulillah, sendawa alhamdulillah. Kalaulah syukur difahami setakat itu, ramai orang yang berjaya bersyukur. Tapi kenapa Allah kata sikit sekali? Mestilah ada makna yang sebenar, itu syukur. Boleh dipahami ya? InsyaAllah boleh dipahami. Baik, jemaah sekalian. Kalau boleh difahami, setakat itu sahaja yang kita pelajari hari ini. Ustaz, Yang masih, ya? ada soalan mudah aja. Bila orang beri pengiktirafan kata puji kita, kalau kita kata alhamdulillah tak sampai mana tu? Ya. Kalau kita kata bila orang puji kita, kita kata alhamdulillah tak sama dengan masya Allah kan? Alhamdulillah maknanya itu peringatan pada yang memuji. Kalau kita fahami begitulah, memberikan ingatan pada yang memberi pujian bahwa yang berhak dipuji itu Allah, bukan kita. Kalau itu tujuannya, alhamdulillah, baguslah. Seakan-akan kita kata tu, tuan, encik, yang berhak dipuji itu bukan saya. Sebab alhamdulillah itu segala pujian itu dia, Allah yang berhak. Dialah yang patut kita puji. Kalau itulah maksud alhamdulillah, itu ya syukur tu. Tapi kalau ucap alhamdulillah tadi, alhamdulillah tapi dalam hati masih ada rasa yang itu usaha yang sebab itu. Nah, itu jadi apa maknanya la haula wala quwata illa billah? Apa makna masya Allah la quwata illa billah? Itu alhamdulillah itu baik, lebih baik yang paling tinggi masya Allah la quwata illa billah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani asyur. Itu paling tinggi. Paling tinggi. Bukan yang paling. Tapi lagi sekali, semuanya itu bergantung pada apa yang dalam hati.
Apa yang dalam hati. Sebab penilaian Allah tu ke dalam hati ya, yang dalam hati, bukan pada mulut, bukan pada sikap, luaran dan lain sebagainya. Terima kasih Ustaz. Mari untuk dengan bacaan kifarah, kurang lebih dimaafkan. Ada pertanyaan tolong simpan dulu dan boleh ditanyakan pada bila ada kesempatan. Tutup dengan bacaan kifarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.